bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat bergema. Sejumlah pegiat media sosial hingga influencer sudah menyerahkan tuntutan rakyat berupa 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke perwakilan DPR Kamis kemarin. Mereka menuntut bukti konkret dan bukan janji semata dan mengupdate kemajuannya secara transparan. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti itu. Di malam harinya, sejumlah mahasiswa memenuhi undangan Presiden Prabowo ke Istana Merdeka yang diwakili Mensesnek Prasetyo Hadi karena Prabowo menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR juga menerima aspirasi dari berbagai elemen mahasiswa ekstra dan intra kampus sebanyak 16 organisasi kemahasiswaan. Melihat derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah sungguh-sungguh melakukan total perbaikan yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan partainya mendorong dialog untuk mencari solusi dari tuntutan tersebut. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan. Saya menyikapinya dengan terbuka, ya tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Senada, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan akan mempelajari detail isi 17+8 tuntutan rakyat. Bahlil menilai apa yang disuarakan masyarakat merupakan kontrol terhadap pemerintah di negara demokrasi. Ya, kita menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat. Ini sebagai bagian daripada kontrol, dan negara kita ini kan demokrasi. Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakukan respon proaktif yang terukur. Sudah barang tentu ini bagian daripada proses untuk bagaimana kita mendorong agar demokrasi kita ke arah yang lebih baik. Ya. 17+8 tuntutan rakyat merupakan desakan terbuka yang diinisiasi sejumlah influencer dan pegiat media sosial. Tuntutan itu dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan lebih sistematis dan mudah ditagih kepada pemerintahan Prabowo dan DPR. Tak hanya itu, 17 tuntutan itu juga menyasar ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan menteri di sektor ekonomi. Tim Liputan Kompas TV.